Kenapa? Saya tuh penasaran. Kayaknya Korea-Korea itu kalau saya cari tahu kayaknya bahasa Semarangan begundal gitu. Ya, Korea-Korea itu ya wah, kelas bawah lah. Itu menengah bawah, kemudian sering disuruh-suruh, Heeh. ya gerombolan yang kesana kemari, hidupnya kurang menentu. Tiba-tiba. Tiba-tiba reformasi berubah. Reform. Mereform kembali tatanan. Nah, ini membawa Korea-Korea ini naik ke atas. Oh, Gitu loh. Korea-Korea ini wah, punya keahlian dalam ilmu kehidupan naik ke atas. naik ke atas. Gitu loh. Ini kalau tidak ada reformasi, tetap Tidak, Korea. tetap ada di bawah, tetap Tetap di Korea-Korea. bawah, ya. Nah, Korea-Korea ini katanya kalau sudah di atas, Ya jarang mau turun lah. Gitu loh. Jarang mau landing lah. Korea loncat-loncat aja. nggak soft landing, Pak. Nggak akan. Nggak akan. Korea susah untuk melakukan soft landing. Nah, tapi kan banyak Korea-Korea lain, Pak, teman-temannya, Pak. Ya tempur. Tempur. Korea antar Korea juga berkelahi bisa. Jadi kalau Korea itu ketika udah melenting karena dia mencintai kehidupan. Oh, Kehidupan kuasa itu luar biasa nikmat. Ini yang orang nggak paham. Gitu loh. Jadi DPR luar biasa, jadi bupati luar biasa, jadi gubernur luar biasa. Kekuasaan ini, waduh ampun. Kalau kita pakai penning, hah. DPR RI mohon izin. Kita dihargai orang. Dicopot, kembali lagi Korea. Mana mau? Oh, betul, betul. Korea, gitu banyak uang susah. Betul. Ngapain kita? Betul. Kalau pakai DPR kan dihargai orang. Iya, masa turun ya, Pak ya? Masa turun Iya, enak. nggak ada soft landing. Oh, enggak Nggak ada. Sobat apa? Nggak Kalau ada. diizinkan di DPR ya seumur hidup ya. Nggak ada. Emang kayak filmnya aja crash landing kan? Nggak ada soft landing tuh nggak ada. Nggak ada. Iya, Kalau di betul. dalam Korea tidak ada kamus soft landing. Oh, Korea tidak punya kamus soft landing. Korea akan bertahan dengan kehidupannya. wih. Ketika dia, karena itu tadi pakai bahasa Inggrisnya pursuit of happiness. Pursuit of happiness. Yes itu. Mencari bahagia. Kebahagiaan. Apa targetnya apa tuh, Pak? Targetnya apa? Kekuasaan, uang, Jadi begini loh. Terutama eksistensi diri. eksistensi diri, oke. Eksistensi diri itu utamanya. Diakui. Diakui. Karena dulu terluka tidak diakui orang. Ketika jadi Korea disuruh-suruh. Beliin rokok. Rokok. Kembalinya untuk kamu. Oh, Ah, ini kelas bawah. Korea-Korea ini kelas bawah. Pernah hidup susah. Orang nggak ngereken sama sekali. Tapi begitu punya kuasa. Oh, lain. Oh, rupanya enak juga nyuruh-nyuruh orang. Kan gitu lah. iya betul. Dulu disuruh, sekarang nyuruh. Sekarang nyuruh. Gitu. Nyuruh-nyuruh. Enak itu. Jadi eksistensi diri. Eksistensi diri dan itu pasti ditambah dengan dua hal. Satu, eksistensi diri itu dikasih ornamen, dikasih baju kekuasaan, dikasih baju uang. Dia sendiri cerdik, luar biasa no. Orang Jawa bilang, mohon maaf, saya sebagai kultur Jawa, orang punya wiryo, jabatan. Ah, Orang punya harto, uang. uang. Orang punya wasis, kepandian, cerdik dalam menangani kehidupan. Betul. Wah, luar biasa. Itu orang bilang, orang Jawa bilang, itu gini. Apa yang dikatakan jadi. Ngeri. Misal jadi presiden, apa yang diinginkan jadi kok. Misal jadi gubernur dalam skala gubernur, jadi. DPR ya masih pakai neko-neko aturan dikit, jadi. Gitu. Korea begitu. Jadi kalau orang pinter gitu. Misalnya orang pinter secara edukasi mau jadi anggota DPR susah, harus jadi Korea dulu. Enggak. Kalau orang pintar jadi DPR juga bisa. Banyak, mohon maaf lah, mantan menteri jadi DPR. Oh iya. Menteri bagus jadi DPR. Tapi di situ pasti pertarungan kalah dia. Mbak, pasti kalah, Pak. Pasti kalah. Orang pinter mau jadi DPR kalah sama Korea-Korea. Kalah. Apalagi kalau dia bisa masuk ke ruang karena ke ruang Senayan sana, itu tempur pasti kalah. Debat banyak kalahnya. Kok bisa, Pak? Kan pinter, Pak. Nah, itu kan itu nanti kurang paham ilmu kehidupan. Oh, pinter tapi nggak pinter-pinter. Pinter dalam kerangka knowledge. Ya. Dalam kerangka ide mungkin. Tapi Korea ini adalah punya kemampuan mewujudkan Wah, keinginannya. saya jadi pengen tahu belajar tentang orang-orang Korea ini loh, Pak. Ingat teman nggak, Pak, mereka itu, Pak? Oh, kalau Korea agak beda. Oh, Korea agak beda. Karena Korea ini pernah mengalami kehidupan yang susah. Maka refleks Korea
itu selalu berempati kepada orang susah. Empati kepada orang susah itu selalu. Jadi gampang ngukur Korea itu. Kalau dia beri empati kepada orang susah, itulah Korea. Gitu loh. Karena dia merasa susah. Jadi dia melihat kesusahan nggak tega. Jadi gimana cara ngalahkan Koreanya? Ya gimana cara ngalahin Korea? Cara ngalahkan Koreanya ya harus bergaya jurus miskin. Gitu loh. Harus bermiskin, bersikap orang butuh perlindungan. Korea kan oke. Dilindungi. Itu Korea. Itu Korea. Korea rata-rata gitu. Nurut nggak tuh Pak biasanya? Korea nurut dengan pikirannya. Mau pikirannya sendiri. Jangan sendiri. Korea bukan ada yang misalnya Korea bersatulah. Nggak bisa. Korea nggak bisa bersatu. Bersatu dalam alam pikir saja. Praktek lapangannya nggak akan bersatu. Mereka begini, kompetitif. Kompetitif. Walaupun satu rumah. Kompetitif. Korea nggak mau dikalahkan. Satu rumah loh Pak ini Pak. Satu rumah. Oh. Capek dong Pak jadi Korea Pak. Dia menikmati. Diko melihat capek. Om Deddy melihat ini capek nih Korea ini. Dia menikmati. Jadi jangan pakai baju dikau. Orang yang berkecukupan. Ini orang nikmati. Gimana? Jadi nggak ada capeknya? Nggak ada capek. Coba kita lihat orang-orang Korea itu. Waduh, bisa bekerja 24 jam, Pak. Jalan ke sana kemari muter gitu. Kalau kendaraan pakai speedometer udah putus tuh. Udah putus, nggak ada kawatnya lagi tuh. Saluran untuk ngukur nggak ada. Kemarin di Total Politik ditanya, oh gitu Pak Jokowi termasuk Korea nggak gitu kan? Nanya kan, lewatan tuh pada lu. Loh, enggak. Itu bisa kita lihat, kita checking. Saya katakan Pak Jokowi 100% Korea. Korea sejati. Memang Diko lihat Pak Jokowi lelah. Enggak, iya benar-benar. Enggak ada lelahnya. Bapak Korea enggak Pak? Saya setengah. 80% lah Korea. 80% lah saya Koreanya. Iya. 80%. Berarti bersaing juga dong Pak? Oh iya dong. Iya dong. Bersaing, walaupun mungkin kelihatannya nggak bersaing, tapi sebenarnya bersaing. Nggak ada. Kita lihat peta gimana caranya. Tapi Bapak pernah ngomong tuh susah ngelawan Pak Jokowi kan orang baik atau dianggap baik. Katanya orang baik jangan dilawan, orang cantik jangan dilawan kan Bapak bilang gitu. Itu kakek saya. Dan itu faktanya memang begitu. Fakta lapangannya begitu. Gitu loh. Jadi gimana cerita? Kan aku pernah ngomong. Iya. Lady Day itu. Selingkuh. Lady Day selingkuh. Istana Bukit mau mengeluarkan dari istana. Ditentang sama rakyat. Dia menang kok. Nggak boleh dikeluarkan kok. Itu orang cantik. Nah, tapi ya betul. Akhirnya tetap dipuji-puji. Orang cantik sama orang baik. Kata kakekku jangan kau lawan. Maaf nih Pak, saya pengen tahu nih. Kalau nggak mau dijawab ya nggak apa-apa Pak. Iya boleh kan ya Pak. Boleh. Iya. Saya orangnya gampang. Iya betul Pak. Bukankah tugas Pak Bambang Pacul justru melawan Pak Jokowi? Today yes, di dalam elektoral. Di dalam elektoral, apalagi Jawa Tengah, saya penanggung jawab pertempuran. Yes. Tapi Bapak bilang jangan lawan Jokowi. Loh, di dalam pertempuran ini kan saya tidak lawan orangnya. Kita tempur di dalam strateginya. Gampang Pak ngelawan Pak Jokowi Pak? Nggak gampang, tetapi kita pasti usahakan tempur. Nggak bisa nggak. Kita juga nggak boleh nyerah Pak. Orangnya kalau nyerah gimana cerita? Kita tahu bagaimana cara kerja strategi tempurnya Pak Jokowi di Jawa Tengah. Kita paham. Apakah Pak Paldewono? Kita lawan penuh. Lawan penuh, Pak. Lawan penuh dalam strategi pertempuran. Gitu loh. Kita tempurin. Penuh. Pak Pacul berhasil apa enggak? Nanti dibuktikan hasilnya di 14 Februari. Kalau nanti Pacul kalah, ya pasti masuk rumah sakit lah. Susah kita. Pasti masuk rumah sakit. Pasti. Kenapa Pak Pacul? Malu. Korea kalah malu. Saya pastikan dia juga akan malu. Beliaunya. Kalau kalah. Jadi kita trek-trekan. Trek-trekan? Oh yes, right. Di lapangan. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya punya tanggung jawab sebagai ksatria. Saya ngambil jalan ksatria. Jadi pasti. Sekuat tenaga. Apakah kamu mampu Pak Pacul? Ya belum tentu juga. Tapi kita tempur. Nggak ada. Nggak kan Bapak bilang katanya jangan melawan Jokowi karena Jokowi orang baik. Tapi Bapak harus melawan Jokowi. Secara pribadi. Nah.
Saya tidak pernah menjelekan Pak Jokowi. Saya tidak menjelekan siapapun, nggak mau. Tetapi pertempuran beda. Berarti kata-kata Bapak jangan lawan Pak Jokowi itu gimana? Itu kan melawan dalam rangka pribadi. Oh. Jangan kau pukul, jangan kau jelekin. Iya Pak, kalau mukul presiden kan langsung selesai hidup Bapak. Oh, enggak juga. Dalam pertempuran kan boleh. Oh, pukulnya dalam Dikritik. kritik. Tetapi dalam pertempuran lapangan enggak. Lawan Pak. Lawan. Oh. Jurusnya Pak Presiden juga tahu kok. Di lapangan ini novelty baru bagi saya. Kalau Bapak tahu jurusnya Pak Presiden berarti harusnya bisa menang dong. Belum tentu juga.